Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kedamaian, keselamatan, kesehatan selalu memberkati kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, hari ini saya ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Tarikh Al-Quran untuk membuat sebuah video tentang ulasan dari buku yang dikarang oleh Taufik dan Amal yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Video ini dibuat yang pertama bertujuan untuk edukasi kepada diri saya sendiri serta bahan ajaran utama dalam mata kuliah Tarikh Al-Quran. Baik, langsung saja. Dalam buku tersebut saya sudah mencatat beberapa poin yang saya anggap penting untuk diungkapkan di video ini begitu. Dalam bab pertama bercerita tentang latar kesejarahan, di mana di situ dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran itu berbicara banyak tentang geografi Arab pada waktu itu, di mana disebutkan pada lembarnya itu ada kalimat atau ada keterangan bahwa Arab itu adalah bukan sebuah perkampungan ya, masih seperti koloni-koloni gitu, dan mereka itu belum memiliki atau belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Mereka masih menganut sistem nomaden atau berpindah-pindah begitu. Letak geografis Arab itu tidak begitu menguntungkan dan tidak ada yang dibanggakan dari Jazirah Arab kecuali hanya Ka'bah ya, yang pada waktu itu memang sudah menjadi tempat untuk peziarah yang dari luar Arab, dan itu adalah satu-satunya masukan dari warga sekitar begitu ya. Meskipun di hari-hari, di bulan-bulan tertentu mereka pindah untuk mencari air gitu. Selanjutnya, kehidupan orang Arab itu sangat konsen atau sangat bergantung kepada perniagaan, di mana seperti yang kita tahu dalam beberapa sejarah gitu, dalam buku sejarah, bahwa mereka itu melakukan perjalanan dagang, kafilah dagang seperti itu. Ada yang ke Syria, ada yang ke Yaman, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran begitu ya. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fi mrihalat asyita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait ila akhirih. Sehingga memang Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa karakteristik dari orang Arab itu ya, mereka itu konsen kepada perdagangan begitu. Meskipun di luar itu ada juga beberapa mata pencaharian dari bangsa Arab itu selain berdagang ya, kayak peternak, kemudian perkebunan meskipun sedikit tapi ada. Nah, selanjutnya, karena bangsa Arab itu terletak Jazirah Arab ya, karena Jazirah Arab itu terlahir atau terletak di antara tandusnya padang pasir, sehingga mental mereka itu ya mental barbar begitu. Mental mereka itu mental yang memang suka terhadap kekerasan. Mereka tidak segan untuk melawan kelompok lain begitu ya, untuk melawan suku lain agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Biasanya yang menjadi perebutan itu adalah wilayah dan juga
sumber mata air. Nah, Arab memiliki rasisme kesukuan yang tinggi seperti itu. Itu dari latar belakang atau geografis Arab sendiri. Selanjutnya masuk ke dalam suasana keagamaan di Arab. Orang-orang Arab, khususnya Makkah ya dalam hal ini, mereka itu sudah mengetahui tentang adanya zat yang wajib disembah, adanya Allah itu mereka sudah tahu. Allah itu ada dan sering mereka ucapkan. Hanya saja keberadaan Allah yang sering mereka ucapkan itu tidak nampak dalam keseharian mereka. Dalam aktivitas mereka itu Allah itu kosong. Yang ada hanyalah jiwa kebarbaran tadi, permusuhan, terus yang kuat menindas yang lemah, dan seperti dan lain sebagainya. Meskipun Allah sedang selalu diucapkan, sering diucapkan, tapi mereka tidak tahu cara untuk beribadah kepada Allah begitu ya. Ini disebabkan beberapa hal, di antaranya karena sudah mulai lunturnya ajaran dari Nabi Ibrahim, ajaran Ibrahimiyah itu sudah mulai ya terkikis lah begitu. Apalagi ditambah masa fatratun nubuwah yang sangat lama dari Nabi Isa ke kanjeng Nabi Muhammad, sehingga menjadikan umat itu kehilangan arah, kehilangan tata cara untuk menyembah Allah begitu. Bab 2 ini berbicara tentang asal-usul Al-Quran. Al-Quran sendiri secara garis besar seperti yang dipelajari, yang didapat dari madrasah-madrasah diniyah gitu, madrasah sore, bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril salam kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu secara hafalan anak-anak madrasah diniyah gitu. Dan itu memang masih dan itu yang menjadi patokan awal ya gitu, supaya mudah dipahami mungkin. Nah, lebih jauh dalam buku rekonstruksi ini disebutkan tentang aspek atau unsur dari Al-Quran itu apa saja gitu. Bagian pertama adalah surat. Surat itu semacam bab kalau di dalam buku mungkin bab ya, bab 1, bab 2 begitu. Kemudian nanti ada turunannya, A besar, A kecil, B, C, dan seperti itu. Mungkin seperti itu gampangannya. Hanya saja surah dalam Al-Quran ini terfokus kepada apa pembahasan yang ada di dalamnya begitu. Nah, selain surah juga ada yang namanya ayah. Ayah itu sebagai pemisah, juga sebagai ya tanda koma atau titik mungkin kalau di dalam buku biasa gitu ya, dalam buku bahasa Latin. Selain itu juga ayah juga berfungsi atau bertujuan sebagai bisa diartikan sebagai tanda atau peringatan seperti itu. Sedangkan nama lain dari Al-Quran itu banyak ya, ada Zikro, ada Al-Furqan, ada lagi kemudian An-Nur, ada kemudian Hamim, Yasin, itu juga masuk ke dalam nama-nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu sumber-sumber Al-Quran. Yang pertama jelas Al-Quran bersumber dari Allah. Yang kedua adalah sumber inspirasi Al-Quran itu dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang munafik dan lain sebagainya. Juga khitabnya Al-Quran itu tertuju pada orang-orang Makkah karena Nabi lahirnya di Makkah tentunya. Selain itu juga khitabnya Al-Quran atau
sumber yang ada dalam Al-Quran itu juga pada geografis tentunya, karena ada penggolongan surat tersendiri yaitu Makkiyah dan Madaniyah, sehingga itu sudah jelas bahwa geografis juga diperhitungkan di dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita akan berbicara tentang wahyu. Wahyu yang kemudian diterima oleh Nabi. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu adalah cara lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan atau menerjemahkan perintahnya ke dalam bentuk sebuah ucapan, artinya menjadi sebuah Alkitab, sebuah kitab Al-Quran begitu ya. Meskipun dalam hakikatnya bahwa kalam Allah itu tidak tanpa huruf dan tidak tanpa suara, namun tetap saja ketika yang dibicarakannya itu, atau ketika Allah itu masuk ke dalam dunia manusia, maka diterjemahkan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa manusia tentunya, karena kalau nggak diterjemahkan repot. Orang kita saja tidak bisa menggambarkan bagaimana wahyu itu sebenarnya begitu ya. Kemudian kalau begitu, semua yang keluar dari Nabi itu tidak pernah ada yang salah, karena pasti bimbingannya langsung dari Allah. Dan juga Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu apapun kecuali itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa idhab ila fir'auna annahu tagha dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kemudian Allah juga berbicara atau berkomunikasi dengan manusia itu selain dengan wahyu, selain dengan Al-Quran yang telah ditransliterisasi ke dalam bahasa manusia. Allah juga berkomunikasi dengan manusia itu lewat ra'yul hijab. Jadi wara'al hijab itu maksudnya menutup hijab kita kepada Allah, karena sejatinya yang terhijab itu adalah kita, bukan Allah ya. Lalu kemudian caranya berkomunikasi Allah dengan umat manusia itu juga melalui Rasul yang diutus. Nah, itu jelas, karena perantara kan, perlu perantara, mustahil kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajarannya tanpa ada perantara gitu. Cukup sulit untuk dibayangkan gitu. Dan Rasul sebagai pembantu dan Rasul sebagai pembantu Allah jelas memiliki tugas dan tanggungan yang luar biasa. Lalu selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu tentang kronologi pewahyuan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah dengan gemericik lonceng. Ini yang paling dirasa oleh Kanjeng Nabi, sangat-sangat memberatkan. Setiap Jibril datang dengan gemericik lonceng itu, meskipun di musim dingin Nabi berkeringat. Ini pernah disaksikan oleh istri beliau Sayyidatina Aisyah ketika dalam suatu perjalanan Nabi mendapatkan wahyu dan Nabi itu di atas punggung unta begitu. Nabi menggigil, keringat dingin keluar semua, padahal musim dingin gitu loh. Itu yang paling memekakkan telinga dan yang paling membuat Nabi berat, sesak di dada begitu. Terus yang kedua itu dengan cara langsung ke dekapan, langsung ke hati. Yang tiga dengan ro'yun, dengan mimpi. Yang keempat itu dengan wujud manusia. Wujud manusia itu Jibril menampakkan dirinya berupa manusia. Nah, kronologi pewahyuan Al-Quran itu dapat dilihat dari kesejarahan Al-Quran, juga dari asbabun nuzul tentunya. Bagaimana kemudian diturunkannya itu seperti apa, pasti ada
sejarahnya dan juga ada asbabnya begitu. Sedangkan kronologi Al-Quran menurut sejarawan Muslim itu dapat diartikan sebagai urutan-urutan yang ada pada Al-Quran itu menurut sebagian orang, menurut sarjana Muslim itu langsung dari Nabi, langsung dari malaikat Jibril, langsung dari Allah. Tidak ada campur tangan, tidak ada intervensi pihak lain, semua pure murni dari Allah. Namun sebagian pendapat juga mengatakan bahwa itu ya dari sahabat juga ada buktinya, ada beberapa mushaf yang susunannya tidak sama dengan mushaf Utsmani begitu. Meskipun demikian, sarjana Barat berbeda pandangan dengan sarjana Barat. Beliau, para mereka sarjana Barat lebih vokalnya kepada ciri-ciri dari surat-surat yang diturunkan di Makkah ataupun di Madinah gitu. Sedangkan ada beberapa yang mengatakan bahwa Makkiyah Madaniyah, pergolongan atau pemisahan golongan antara Makkah dan Madinah itu dapat dilihat dari Nabi hijrah atau tidak, sebelum hijrah atau tidak wahyuan itu. Seperti itu mungkin. Ya, itu saja video dari saya. Video ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk edukasi semata, tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk memutarbalikan sejarah. Saya juga memohon kritik dan sarannya apabila dalam penyampaian video ini, dalam penyampaian pemahaman saya, review saya terhadap buku dari rekonstruksi Al-Quran ini, rekonstruksi sejarah Al-Quran ini, apabila ada kekeliruan atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar dan akan terus belajar. Tentunya saya mohon support dan dukungannya agar tetap bisa melakukan pembelajaran seperti normal, seperti biasa, dan kita berdoa agar semoga pandemik ini cepat berlalu, semua kembali normal. Sudah 1 tahun corona menyerang kita, dan kita tetap harus semangat karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.